Saya kira memang kalau dari sisi permasalahan teknis yang dihadapi oleh perbankan kita yang disampaikan oleh Pak Dodi maupun Pak Daniel ya kurang lebih situasinya seperti itu. Namun kita juga bisa melihat sebetulnya dalam masa pandemi ini risiko kredit masih terus tinggi walaupun sekarang sudah cenderung katakanlah stabilize gitu ya. Namun bagi bank tentu mereka melihatnya jangka panjang. Mereka perlu berhitung seberapa tebal bantalan likuiditas, mungkin ini tidak masalah dengan situasi seperti sekarang, lalu bagaimana bantalan dari permodalan mereka, dan seberapa cepat mereka yakin bahwa kualitas dari kredit yang sekarang mereka miliki, dan tiap bank ini beda-beda, itu bisa segera bisa diperbaiki. Langkah-langkah restrukturisasi yang diberikan oleh OJK bersama-sama dengan pemerintah dalam memberikan insentif, ini juga menjadi katakanlah salah satu faktor yang penting. Jadi saya melihatnya kondisi seperti sekarang ini, kalau tidak ada langkah-langkah lanjutan untuk membersihkan beberapa neraca beberapa bank, ini tentu bank-bank tertentu agak sulit untuk memberikan ekspansi kredit dengan cepat. Saya rasa tugas bank kan selalu di mana-mana mereka pasti akan memberikan kredit. Karena biar bagaimanapun kredit jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan kalau dia hanya memberikan surat berharga negara atau memberikan antar bank, karena risikonya walaupun kecil tetapi suku bunganya tidak terlalu tinggi. Jadi saya rasa ini memang memerlukan adanya langkah-langkah lanjutan, dan saya yakin pemerintah memantau dengan cermat situasi yang ada dewasa ini. Langkah-langkah lanjutan apa Pak ini maksud? Ya, memantau seberapa cepat nanti perbaikan kondisi neraca bank-bank secara nasional. Ini penting kita harus tahu. Beberapa bank sih tidak ada masalah, misalnya dengan NPL yang katakanlah cuma 3-4%, pada beberapa bank mungkin ada yang sudah lebih. Tapi mereka cukup dalam membuat cadangan kerugian atau CKPN, ya, cadangan kerugian penurunan nilai. Namun ada beberapa bank yang mungkin tidak memiliki likuiditas yang cukup dan bantalan modal yang cukup. Nah ini tentu mereka istilahnya itu kalau hanya mengandalkan laba dari bank itu sendiri untuk menutup kerugian karena penurunan kualitas kreditnya, nah ini tentu akan lama proses itu. Jadi ini perlu ada suatu langkah yang barangkali perlu dengan cepat menambah likuiditas, sudah ada, dan menambah modal lebih cepat. Sehingga nanti kualitas dari kredit yang memburuk itu bisa cepat kita tangani dengan baik. Dalam situasi seperti itulah bank baru dengan lebih leluasa memberikan ekspansi, memberikan kreditnya. Permintaan memang masih lemah, tetapi saya rasa beberapa waktu kemudian ini bank-bank akan melihat permintaan kredit akan segera naik. Baik, kita akan coba tanyakan seperti apa pendapat dari Pak Daniel. Pak Daniel, kalau mendengar yang tadi disampaikan Pak Halim, kalau menurut Anda langkah apa mungkin yang paling sesuai juga untuk Bank Ina begitu? Kalau bicara tentang likuiditas, apakah Bank Ina juga mengalami masalah likuiditas? Saya pikir secara umum likuiditas di perbankan itu tidak ada masalah, ya. Karena sekarang dana masyarakat juga tetap tumbuh. Hanya memang confident dari para pengusaha untuk investasi tambahan itu melambat. Mungkin karena yang tadi seperti Pak Dodi katakan masih dalam situasi uncertainty. Dan saya pikir yang paling harus cepat dilakukan pemerintah adalah bagaimana mempercepat vaksinasi kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau itu bisa dilakukan, misalnya kita bisa mencapai 50% saja, itu pasti confident level daripada para pengusaha maupun masyarakat itu akan tumbuh.